Bapak, sekarang saya akan mengulang kembali bagaimana cara membuat kelas mock. Ibu Bapak ada dua cara, bisa langsung dari Teams-nya, tim kelas mock-nya, bisa juga langsung dari Office 365. Kalau dari Teams yang kita buat, ambil Teams ya, kita ambil Teams. OneNote ini merupakan catatan Ibu, catatan untuk pribadi kita yang tidak kita kolaborasikan dengan teman-teman lain atau siswa lain. Tapi kalau Classnote ini seperti yang terdapat di tim kita nih, di menu tim ini, buku catatan kelas dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, ini kita bisa kolaborasikan dengan siswa kita di kelas. Jadi grup Ibu Bapak ini, misalkan saya contohkan, saya ambil timnya tim guru binaan semuanya. Misalkan ada banyak nih, saya ambil misalnya tim kelas matematika Intan ya. Ini di sini saya bisa langsung buka catatan kelas. Ini berarti saya sudah masuk di Classbook. Nah, siapkan buku catatan kelas OneNote ya. Berikan siswa ruang pribadi untuk catatan yang kanvas untuk kolaborasi. Jadi ada dua, ruang pribadi untuk catatan dan kanvas untuk kolaborasi. Kita awali dengan membuat catatan kosong jika kita belum punya. Oke, nah di sini akan muncul seperti ini. Berikut ini yang akan Anda dapatkan kelas matematika Intan, buku catatan Anda. Nah, di sini ada ruang kolaborasi, pustaka konten, bagian khusus, dan buku catatan siswa. Di ruang kolaborasi ini, guru dapat mengedit konten, kemudian siswa juga dapat mengedit. Ini kebersamaan kita di sini, kolaborasi kita. Di pustaka konten, guru dapat mengedit konten, misalnya memasukkan materi pembelajaran. Kemudian siswa hanya dapat menampilkan konten, dia hanya bisa lihat. Misalnya yang dikirimkan guru tadi materinya berupa video, siswa bisa menonton video. Atau berupa teks, siswa hanya bisa membaca teks, itu kan di pustaka. Nah, kalau kita masukkan di bagian khusus guru, ruang pribadi untuk guru. Nah, hanya guru yang dapat mengedit konten ini, siswa dengan mengedit melihat pun tak bisa karena ini hanya khusus guru. Nah, di buku catatan siswa nantinya, nah di sini guru dapat mengedit konten, artinya tugas yang sudah dimasukkan siswa bisa kita edit, kemudian siswa dapat mengedit kontennya sendiri. Dan tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain di sini. Ya. Oke, kita coba berikutnya ya, Nah, di sini ada bagian-bagian untuk nama siswa. Ya, nama siswa kita boleh masukkan siapa aja nama siswa kita di sini. Misalnya kelompok ya, kalau kita ini kalau kita mau buat kelompok ya, kelompok sini ya, ini bisa diganti Bu Bapak. Nah, sini kelompok 4 ya, itu kalau kita nama siswa kita dengan kelompok. Tapi kalau mau pribadi ya masukkan aja semua, tambahkan sini lagi. Kemudian kita buat
Nah, maka tim akan menyiapkan buku catatan untuk kelas kita. Nah, kita lihat. Sabar dulu ini karena internetnya begini. Oke. Nah, di sini kita sudah terhubung. Kita sudah dibuatkan buku catatannya. Kemudian, nah, di sini di panah bagian atas ini kita bisa buat ini. Bisa buat. Kita klik. Di sini ada 3 bagian. Nah, di sini bagian besarnya artinya di bagian ini ada selamat datang, ucapan selamat datang. Kita bisa merubah ini, ya. Bisa merubah misalnya selamat datang di buku catatan kelas, misalnya matematika. Nah, buku catatan kelas not, nah kita kasih pengertian ke siswanya. Matematika, kalau menambah sini buku catatan not matematika adalah buku catatan kita bagi seluruh anggota kelas, misalnya kelas matematika. Untuk menyimpan teks, gambar, catatan yang ditulis tangan, dilampirkan, tautan, suara, video, dan lainnya. Nah, ini pengumuman kita kepada siswa ini, ya, pemberitahuan kita. Nah, setiap buku catatan dibagi menjadi 3. Satu buku catatan siswa, yaitu ruang privat bersama guru dan siswa aja berdua. Jadi kawan lain tak bisa melihat buku catatan privat kita. Kemudian konten itu ruang dengan format baca. Guru dapat berbagi materi kepada siswa. Nah, ruang kolaborasi, ruang bagi semua anggota, ya, kelas matematika. Kita bisa boleh nambah sini, kelas matematika. Untuk berbagi, menata materi, dan bekerja sama, ya, dalam tugas, misalnya. Dalam kalau tugasnya tugas kelompok, ya, menyelesaikan misalnya. Di sini tadi menyelesaikan dapat mengakses setiap siswa. Semoga siswa hanya dapat melihat buku catatan sendiri, ya, catatan sendiri. Oke, ini kita berikan ke siswa kita. Cara mengoptimalkan penggunaan buku catatan kelas dan dalam tim kelas Anda. Mulai tambahkan materi atau berkolaborasi dalam buku catatan kelas Anda. Gunakan menu di sebelah kiri untuk membuka dan menambah catatan baru di sini, ya. Atau di sini boleh detail ini bisa, ya. Bekerja dalam grup. Jika sudah menambah saluran ke tim kelas Anda, gunakan tab buku catatan seperti ini, ya, dalam saluran tersebut untuk bekerja secara real time. Setiap saluran terhubung ke bagian sendiri dalam kolaborasi. Kita atur, ya, kolaborasinya dengan kelas mana. Akses di layar penuh. Luncurkan buku catatan kelas di layar penuh untuk menyelesaikan lebih banyak hal. Pilih panah ganda di kanan atas aplikasi Microsoft Teams untuk memperluas jendela. Sini ada, ya, ini kita bisa luaskan nih. Jendela di kanan, luaskan. Oke. Kemudian saya pindah lagi ke atas sana. Nah, kemudian akses lebih banyak fitur. Pilih buka di OneNote untuk meluncurkan buku catatan kelas dalam aplikasi OneNote dan mengakses lebih banyak fitur. Misalnya catatan kelas note kita ini sudah penuh, kita pindah ke OneNote-nya untuk berbagi kita boleh. Pelajari selengkapnya. Lihat halaman buku catatan kelas di Microsoft Teams untuk mempelajari selengkapnya. Ini boleh kita kasih ke siswa kita. Boleh tidak, kalau tak mau ya dibuang aja ini. Kalau mau dikasih ke siswa, kasihkan.
klik panah lagi. Sudah selamat datangnya ya. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tempat kita menaruhkan materi, ya, tempat kita berbagi dengan siswa dan siswa dapat menyelesaikan tugas kelompoknya di sini. Selamat datang tadi ada dua nih Bapak ya. Ada catatan kelas. Nah, ini catatan yang bisa dibaca oleh siswa kita. Ya. Oke. Di sini menggunakan ruang dari ya. Kita berkolaborasi menggunakan ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dapat digunakan oleh seluruh anggota kelas dan setiap orang dapat membaca atau menulis apapun di bagian buku catatan ini. Guru dan siswa juga dapat membuat bagian baru, halaman baru dengan cara yang paling sesuai bagi keinginan mereka. Jadi ini halaman Ibu Bapak yang bagian kedua ini boleh dirubah-rubah aja nih oleh siswa. Apakah dia mau mengirim tugas dia dengan kawan dia di sini, ya, atau misal kita buat di sini ya, berbagi tugas kelompok misalnya. Oke. Nanti kita isi karena di sini apa tugasnya, silakan cek tugasnya apa, kita isikan di sini. Ketua kelompoknya tugas siapa, anggotanya siapa, dua siapa, daftarkan anggotanya. Ini siswa kita bisa nanti input orang-orangnya melalui sisipan ini, sini nanti melalui ini nanti ini. Ya akan buat grup dia, halaman grup dia, ya akan buat orang-orangnya siapa saja. Nah, tugasnya apa? Tulislah di sini tugasnya. Tugas, misalnya atau mengukur benda di rumah yang berbentuk lingkaran. Tugasnya ya kan, tugas. Nanti dan petunjuk, misalnya ambil benda seperti berbentuk lingkaran misalnya ring mukanya lah ya, jam dinding misalnya. Yang kedua, tandai dengan spidol atau apa bagian pinggir yang berbeda. Dua titik. Oke, kemudian rentangkan kali 2 titik. Ukur panjang tali. Rentangkan atau hubungkan tali pada titik pertama titik yang di seberangnya.
ukur panjang tali yang digunakan. Kalau sini berapa? Gas. Tulis panjang. Jarak 2 titik, jarak 2 titik. Nah, kajian itu namanya, baru kita buat kesimpulan di sini. Itu kita mau mengukur panjang tali busur. Nah, di sini di materi itu tugas ya. Di materi atau pustaka konten ini Bapak bisa mengisikan materi. Jadi di sini petunjuk ya, pustaka konten adalah tempat menyimpan materi. Ya. Setelah ada petunjuk kita buat halamannya di sini. Misalnya panjang busur. Materinya lewat video, ya, lewat video bisa, lewat teks bisa. Ya, kalau mengambil lewat video, ambil di sini, sisihkan ya, ambil di sini, buka di browser boleh ya, di browser. Kita mau cari nih. Ini kembali kelas kita tadi ya, kembali kita mau cek atau kelas kita di awal tadi tim kita sudah taruh sumber belajar tadi, kita cari di situ. Kalau tak mau jadi di sini, di YouTube ya, di YouTube sini boleh kita cari di sini tentang panjang busur. Kita kelas berapa tuh? Kita di sini menghitung panjang busur. Boleh berupa teks, boleh berupa video, ya kan? Kalau berupa video cari di sini. Nah, ini dia banyak nih, Bapak boleh ambil. Ini terserah Bapak mengambil mana. Kalau mengambil sumber belajar, Ibu Bapak tinggal ketikkan sumber belajar di sini. Ini http sumber http sumber belajar .good.id. Jadi di sini semua materi apa yang Ibu Bapak butuhkan. Kita tunggu loading sebentar. Yang maaf nih karena loadingnya agak ada gangguan ini. Coba kita kembali ke tim aja. Di tim saya sudah buatkan itu. Kita kembali ke kalau kembali ini terganggu Pak ya. Tunggu sebentar ya. Kita coba. Nah di sini ini ada sumber. Ini ya sumber belajar. Kita cari SMP kita cari ke bawah SD SMP ya, ini SMP. Nah kita cari matematik semua kelas panjang busur kelas berapa, kelas 8 ya. Cari matematika. Nah, cari di
ini garis singgung, kolom kubus, bagian lingkaran, relasi himpunan, mana yang usul lainnya, fungsi dan peran, proses fotosintesis ini. Atau kita tulis kolom kubus, sisa lingkungan, garis singgung. Ini aja lah garis singgungnya. Nah, lagi juga nyari ini. Nanti nak dia ada kita cari yang di luar tadi di luar sini tadi ya. Mana kita cari dari sini. Ini panjang usul. Sekarang kita cari video ini. Kemudian kita ambil ini misalnya ya. Kita ambil ini. Ini, jadi sesuai kita bisa baca di sini. Atau ibu bapak mungkin pakai teks tadi ya, tak mau pakai video, pakai teks panjang busuk, yang pakai ini ya, pakai teks itu panjang busuk ya. Ini. Tuh, semua ya, ada semua tuh. Nah, bagaimana ada soal juga, tapi ini integralnya untuk SMA kita harus pandai-pandai juga milih apa ya, apa SMP lah terus. Kita bisa ambil ini di kurang bagusnya, dari yang bagusnya. Tuh ya, mas pengertian ada tuh ya. Kalau teknik ada ini ya, kita ada itu kan mana kita. Jadi kita ambil linknya,
kopikan linknya. Karena sini sudah ada judulnya, ya kita tinggal taruh. Mungkin itu tentang kelas note-nya. Ini kita bisa atur tadi, atur halamannya, kita mau distribusi berapa halaman, ya. Distribusi ke individu atau ke grup. Kalau kita tadi buat grup, ya tekan grup. Nah, di sebelah kanan ini dia akan muncul tempat kita membuatkan grupnya. Ini judul kita tadi penyambut lingkaran. Kita buat grup baru, misalnya ini orangnya nih Saiful tadi ya, Saiful sama Trianto, grupnya grup kelompok 1. Maka Saiful dan Trianto ini akan bisa saling berbagi baik di tugas maupun di materi. Mungkin Saiful dan Pak Trianto ini bisa membuatkan videonya gitu ya. Kemudian distribusi bagian baru, grup baru, misalnya kita mau menambahkan di samping grup baru ini ada grup apa misalnya, grup busur lingkaran. Ada nanti grup bagian membuat gambar ya, ada grup bagian mengukur kan, grup baru bagian mengukur ya. Grup yang bagiannya menyelesaikan soal. Beri nama grup bagian baru dan bagian yang ingin diberikan pada setiap siswa. Misalnya grup barunya kelompok. Oke, kita distribusikan. Ya. Kemudian kita bisa edit nih, menambahin anggotanya, mau menghapus boleh. Mungkin jauh pekerja siswa. Nah, kalau dia sudah bekerja siswa kita akan kelihatan di sini kita kelompok 1. Nah, ini membuat gambar tadi ya. Kedua membuat gambar, ketiga membuat gambar. Lihat, bisa lihat gambar-gambarnya masing-masing. Oke. Kemudian kita mau lihat buku catatan kelas. Ini semua ya. Izinkan orang akan lihat semua. Siswa-siswa kita akan lihat semua. Selalu izinkan masing-masing ya. Kita sekali izinkan saja. Ini tambahkan ke siswa, tambahkan guru. Atau kita menambah siswanya, kita tambahin. Kalau menambahin gurunya, tambahin gurunya. Oke. Inilah Ibu Bapak cara membuat kelas note. Kelas note yang di dalam tim kita sendiri. Di luar tim juga boleh, Bapak dia membuat 365 itu plus modul juga boleh. Demikian hari ini kita sudah berbagi tentang note, kemudian Ibu Bapak dapat membuat untuk siswa masing-masing sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.